Di sisi lain, Ustaz Khalid Basalamah buka suara usai dirinya menjadi salah satu pihak yang dipanggil KPK dalam kasus ini. Dalam akun YouTube-nya, ia menegaskan bahwa dirinya hanya diundang oleh KPK untuk ditanya-tanya sebagai praktisi. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan, sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya, jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini, saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Penuhi panggilan KPK guna diminta keterangan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dengan mengenakan pakaian kemeja coklat dan mengenakan peci, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tanpa didampingi kuasa hukumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis pagi. Kedatangannya tersebut guna memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus kuota haji 2024 dalam waktu dekat akan naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan masih memanggil sejumlah pihak dalam kasus tersebut. Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, korupsi haji yang 2024 nih kawan-kawan, ini memang rusaknya dari awal dulunya. Dari aturan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus. Dan kalau ditanya nantinya, apakah Ustadz Khalid Basalamah akan terlibat atau travel agentnya akan terlibat dalam kasus korupsi ini nantinya? Kalau korupsi, saya cenderung mengatakan bahwa travel agentnya dan Ustadz Khalid Basalamah ini tidak akan seperti Gus Yakul, bekas Menteri Agama yang sudah dicekal sekarang, bersama juga kolega dari Ustadz Khalid Basalamah yang sesama pengusaha travel. Kalau orang itu bertiga, itu saya katakan ini memang terlibat. Dan inilah dalangnya dari korupsi itu. Tapi jangan terkejut kawan-kawan, Ustadz Khalid Basalamah, para penyelenggara haji lainnya, travel haji yang ada sekarang di Indonesia, termasuk Gus Yakut dan Kementerian Agama, termasuk juga DPR, ini terlibat dalam menzolimi calon jemaah haji Indonesia, calon jemaah haji reguler Indonesia, dan ini fatal. Artinya dalam agama Islam kita, kalau berusaha seperti travel agent ataupun bekerja di Kementerian Agama ataupun di DPR ataupun pemerintahan, gaji yang kita dapatkan dari hasil seperti itu adalah hasil yang haram. Begitu juga travel agent ini, kalau didapatkan hasilnya dari menzolimi orang lain, itu pendapatannya haram. Niat dan tujuan saya membuat konten ini adalah sebagai berikut. Kita sebagai calon jemaah haji yang mempunyai uang yang sangat banyak dan berniat mengambil program Haji Plus atau Haji Khusus yang tanpa antrian, berangkat langsung, ketahuilah, ini menzolimi kawan-kawan kita yang sudah antri sampai 30 tahun. Dan ingat juga, ini bisa memuluskan orang lain untuk berbuat korupsi. Jangan sampai ibadah yang tujuannya suci yang kita inginkan, yang kita dapatkan adalah dosa.
Ini berawal dari pembagian kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia yang kita bagi lagi oleh DPR dan pemerintah yang membuat peraturannya itu menjadi haji reguler dan haji plus. Pertanyaan kita, kenapa harus dibagi-bagi lagi antara haji reguler dengan haji plus? Ini kan tidak adil rasanya. Sama-sama berkeinginan ke Mekah, sama-sama ingin berangkat haji. Kenapa harus dibedakan? Dalam hal ini perbedaan antara haji reguler dengan haji khusus pertama-tama itu adalah masalah waktu tunggu, antrian. Padahal inilah hal yang paling penting bagi jemaah haji. Kenapa kita tidak sama-sama menunggu aja sesuai dengan urutan antrian? Kenapa yang haji plus ini harus dibedakan antriannya hanya sebentar, 7 tahun, 8 tahun, sementara haji reguler sampai 20 tahun. Atau sampai sekarang ada yang 40 tahun kabarnya menunggu. Mendaftar sekarang berumur 40 tahun, besok berangkat umur 80 tahun. Ini kan tidak adil. Keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia ini sudah salah peraturannya itu pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua lagi, yang tidak adilnya lagi kita lihat apa alasan pemerintah untuk memberikan pemberian kuota haji khusus ini. Kenapa harus diberikan haji khusus ini? Tidak haji reguler aja semuanya. Coba perhatikan 5 alasan yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat haji plus ini. Alasan yang tak masuk akal sebenarnya. Pertama, masa tunggu singkat. Haji reguler 15 sampai 30 tahun. Haji khusus masa tunggu hanya 5 sampai 7 tahun. Ini adil nggak? Ini pertanyaan kita pertama. Kemudian, yang akan Anda dapatkan pakai haji khusus, hotel bintang 4 dan 5 dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, transportasi fit, segala pokok kemewahan. Yang ketiga, jadwalnya bisa diatur, fleksibel, cepat dan mudah. Kemudian proses pendaftarannya lebih transparan. Nah, kalau yang reguler rupanya transparan, tipu-tipu, tidak mewah. Kemudian manfaatnya lain, jemaah dari satu grup lebih akrab. Nah, reguler apakah tidak akrab? Kan begitu lagi. Perbedaannya adalah yang reguler membayar sesuai standarnya. Yang haji plus bisa-bisa sampai 1 M. Banyak ceritanya, 400-600 juta. Itu yang membedakannya. Oh, kalau itu yang membedakan masuk akal. Misalnya di Madinah ataupun di Mekah mereka mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik. Kemudian sesama mereka akrab, sesama orang kaya. Kemudian dekat dengan masjid kayak Ka'bah begitu kan, fasilitas mewah. Pertanyaan saya, adil nggak kita sebagai umat Islam? Benarkah dalam hal ini ajarannya dengan agama Islam? Itu pertanyaan. Di mana moral kita sebagai sesama umat muslim yang katanya bersaudara? Kedua, pertanyaan kita, apakah pernah kita melihat di suatu masjid masuk duluan itu orang miskin, kemudian dia ngambil saf di depan, kemudian ada orang kaya, karena dia punya duit, dia himpit saf orang itu, dia usir orang miskin itu ke belakang safnya. Di masjid, di mana-mana bisa kita lihat, mau kaya, mau miskin, mau pakaiannya bagus, masuk masjid berjamaah, siapa yang duluan, itu yang dapat saf di depan kan? Itu tandanya di dalam Islam itu ada keadilan. Ini betul-betul yang pembuat undang-undang ini tidak mengetahui moral dan adab dan akhlak dalam Islam. Sudah menyalahi peraturannya sendiri, peraturan agama itu sendiri. Lantas yang benar, yang seharusnya, yang sesuai dengan moral dan etika Islam itu bagaimana? Ya reguler semua, disamakan saja semua. Sama dengan masuk masjid tadi. Bukankah itu sama dengan beribadah? Sama. Oh, alasannya kalau tidak dibedakan seperti itu, orang kaya tak mau beribadah, tak mau naik haji kan? Terserah. Ibadahku adalah ibadahku, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Kalau mau mewah-mewah, mau berwisata, jangan ke Mekah, jangan ke Madinah, banyak tempat-tempat lain. Kalau mau happy-happy, bisa ke Las Vegas, melaksanakan judi kan? Nggak usah. Mau orang kaya, orang miskin, panggilan itu adalah panggilan Allah kepada orang miskin dan orang kaya. Katanya panggilan kepada umat Islam, bukan dibedakan muslim yang kaya dengan muslim yang miskin. Titik. Itu dalam Islam, itu harga mati namanya. Seperti NKRI harga mati, dalam Islam itu harga matinya. Kalau udah salah begitu, apakah mau lagi kita mendaftar dengan haji khusus? Sekarang, kita sudah tahu peraturan yang dibuat oleh DPR dengan pemerintah. Artinya peraturan pemerintah itu sendiri salah. Dan ingat, yang melaksanakan haji khusus itu cuma kepada travel agent. Reguler dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Khusus untuk haji khusus atau haji plus atau haji tanpa antri atau antri yang pendek-pendek itu dilaksanakan, diberikan kepada travel agent. Kok diberikan kepada travel agent? Itu pertanyaan kita lagi. Kenapa tidak seluruhnya aja reguler, mau ONA plus dilaksanakan juga oleh travel agent? Terserah, pemerintah boleh melaksanakan, travel agent boleh dilaksanakan. Itu keadilan lagi dalam bisnis sebenarnya. Kenapa ini khusus yang berbiaya mahal diberikan kepada travel agent? Apalagi sempat dengan memotong antrian, dengan memperpendek antrian aja, memperpendek antriannya, itu sudah menzolimi yang reguler. Mereka sama-sama menunggu 20 tahun, kita kok bisa berangkat 5-7 tahun. Itu udah zolim. Itu yang saya katakan zolim tadi, peraturan itu zolim sendiri. Nah, travel agent yang menyelenggarakan haji khusus ini, bukankah melaksanakan suatu peraturan yang zolim, peraturan yang haram, peraturan yang menzolimi warga umat Islam yang lain? Pertanyaan saya, apakah benar yang dilaksanakan oleh travel agent ini? Melaksanakan cuma haji khusus yang menzolimi umat Islam yang lain. Pertanyaan kedua, apakah Ustadz Khalid Basalamah sebagai yang punya
Uhud Tour, apakah akan terseret, apakah akan terikut di sini? Saya katakan lagi, saya tegaskan lagi, untuk menzolimi umat yang lain, dia ikut serta. Karena aturannya itu sendiri yang tidak adil. Sudah tahu aturan itu tidak adil, kita ikut pula di situ. Contoh yang singkat, misalnya ada orang dipukuli karena dituduh maling, sementara kita tahu dia tidak maling. Kita ikut pula memukuli dia, kita sudah ikut berbuat zalim. Aturannya kita membela hal itu. Kita membela orang yang dipukuli karena kita tahu dia tidak maling. Dalam hal ini, travel agent itu karena dikuasai oleh ustadz-ustadz rata-rata yang penyelenggara haji atau travel agent umroh dengan haji plus itu adalah ustadz-ustadz. Dan yang terkena cekal sekarang adalah bosnya Maktour. Sementara Ustadz Khalid Basalamah ini adalah bosnya Uhud. Dan menurut keterangan KPK, ada 100 lebih travel agent besar-besar yang terseret, yang terlibat kasus korupsi dana haji itu, yang memberikan suap kepada Kementerian Agama ataupun aparat Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji plus. Pertanyaan saya, sebagai yang penyelenggara cuma haji khusus, travel agent Khalid Basalamah itu apakah masuk yang 100 ini atau tidak? Wallahu alam bisawab. Tapi logikanya, apakah terlalu sedikit travel agent di Indonesia ini? Apakah lebih dari 200 travel agent yang melaksanakan haji khusus? Mungkin nggak sampai 200. Terserah jawaban Anda sendiri. Saya tidak berani memastikannya. Terima kasih.